Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji syukur hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang hingga malam ini mengizinkan kita untuk bersilaturahmi nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2025. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Salam serta sholawat semoga selalu terlimpah curahkan ke Nabi besar junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Yang kami hormati Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Majelis Pimpinan Wilayah Perhimpunan BMT Indonesia, Majelis Pengurus Wilayah Perhimpunan BMT Indonesia, Majelis Pengurus Daerah Perhimpunan BMT Indonesia, pengawas, pengurus, serta pengelola BMT anggota Perhimpunan BMT Indonesia. Selamat malam dan selamat datang dalam acara launching aplikasi Sintek IRP dan Sarasehan. Untuk selanjutnya akan dibacakan susunan acara oleh rekan ganteng saya, Mas Rama. Silakan Mas Rama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama kita akan menyaksikan launching Sintek IRP. Dilanjutkan oleh Sarasehan bersama Wali Amanah dan Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia. Mari kita bersama-sama memasuki agenda pertama, launching Sintek IRP, yang akan dijelaskan secara singkat oleh Bapak Khairul Anam selaku perwakilan dari PBMT Sintek. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Perhimpunan BMT Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati Wali Amanah beserta jajarannya, dan yang kami hormati semua teman-teman BMT dari seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah hari ini bisa hadir, bisa silaturahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum di launching Sintek, mungkin saya akan beberapa menyampaikan Sintek IRP itu apa ya gitu. Sintek IRP itu apa begitu. Jadi munculnya Sintek itu karena tantangan-tantangan kita ke depan terkait teknologi ya, khususnya tantangan-tantangan koperasi syariah BMT pada umumnya itu butuh kecepatan. Kecepatan apa itu? Kecepatan dalam menyesuaikan dengan regulasi, menyesuaikan dengan tantangan internalnya sendiri juga butuh disesuaikan ya. Kemudian tantangan-tantangan secara eksternal, lingkungan, masyarakat juga harus kita sesuaikan. Maka salah satunya adalah untuk menjawab tantangan itu butuh keakuratan, butuh kecepatan, butuh transparansi ya. Maka Sintek kini hadirkan yaitu Sintek IRP. Sebuah platform digital dalam satu ekosistem yang sudah terintegrasi dari 7 aplikasi yang ada, mulai dari core system ya, core system namanya core system Tasnim. Di Tasnim itu nanti sudah include atau sudah ada laporan SAKEP-nya. Insya Allah nanti di bulan November kita akan implementasi semua ya yang belum mengimplementasikan khususnya laporan berbasis EP begitu. Nah itu
sangat penting. Yang kedua, aplikasi untuk marketing, ya, aplikasi untuk mengelola data anggota secara digital. Nah, itu juga sangat penting. Mengelola data ribuan secara manual sudah tidak mungkin lagi. Bagaimana mengelola anggota kita? Berapa jumlah laki-lakinya? Berapa jumlah perempuannya? Berapa sektor-sektor anggota kita bekerja? Di bidangnya apa saja? Nah, itu perlu kita jawab dengan teknologi yang sekarang ada. Maka Sintek IRP kini hadir, ya. Ada salah satunya ya tadi ya untuk core system, kemudian ada aplikasi MAL, ada aplikasi high risk ya untuk SDM, juga ada aplikasi untuk marketing. Jadi insya Allah lengkap ya, lengkap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan BMT yang sekarang saat ini banyak tantangannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan tata kelola BMT yang sesuai ya, yang sesuai, yang baik, sesuai dengan GCG ya, Good Corporate Government, di mana ada 5 ya, ada 5 prinsip-prinsip GCG, mulai dari transparansi ya, harus transparan, maka butuh dengan teknologi. Kemudian dengan butuh juga akuntabilitasnya bagaimana begitu. Ya, kemudian responsibility-nya, kemudian sampai dengan independence dan fair, maka teknologi menjadi kunci untuk membangkitkan koperasi-koperasi syariah ya BMT di Indonesia agar lebih mudah dalam mengelola, lebih efektif, lebih cepat, lebih mudah dalam mengambil keputusan karena datanya real time, akurat dan cepat. Begitu. Kira-kira seperti itu gambaran dari Sintek IRP. Nanti akan kita launching, ada videonya, kita akan lihat secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, kita akan lanjut ke launching. Jadi saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya simbolis launching Sintek IRP yang diwakili oleh Ibu Mursidara B dengan memencet tombol sirene. Ibu Mursidara B. IRP. Enterprise Resource Planning. IRP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan IRP kita launching dan semoga ini bermanfaat untuk gerakan anggota Perhimpunan BMT Indonesia. Dalam mengelola koperasi syariah, kecepatan, ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci utama membangun kepercayaan anggota. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sistem teknologi informasi yang mumpuni, efisien, serta terintegrasi. Kini hadir Sintek IRP
platform digital terpadu yang dirancang khusus untuk mendukung koperasi syariah menjadi lebih profesional, terpercaya, dan mendukung terlaksananya tata kelola koperasi yang lebih baik atau good cooperative governance. Sintek ERP terdiri dari beberapa aplikasi. Tasnim Microfinance Core System, aplikasi akuntansi untuk mengelola keuangan koperasi syariah secara aman, cepat, akurat, dan akuntabel yang sesuai dengan standar syariah, serta dilengkapi aplikasi laporan keuangan berbasis SAK EP sesuai Permenkop Nomor 2 Tahun 2024. D2ND atau Daftar Buku Anggota Digital, aplikasi untuk mengelola data keanggotaan secara digital, mulai dari tanda tangan, sidik jari, foto, serta dilengkapi big data analitik yang disajikan dalam bentuk diagram grafis yang real time dan mudah dipahami. My Collector, aplikasi yang efektif, cepat, dan aman untuk mendukung staf account officer dalam transaksi di luar kantor, mulai dari transaksi simpanan, monitoring pembiayaan, hingga penagihan. My BMT, memberikan kemudahan pada anggota dalam melakukan transaksi keuangan harian seperti cek saldo, transfer, hingga pembayaran tagihan yang dapat diakses melalui smartphone anggota. EI Smart atau Smart Executive Information System, aplikasi khusus untuk manajemen tingkat eksekutif atau pimpinan yang berfungsi membantu mengambil keputusan strategis dengan cepat, akurat, dan berbasis big data analisis. Hero atau Human Enterprise Resource Optimization, aplikasi sistem informasi digital yang digunakan untuk mengelola seluruh proses pendataan kepegawaian dan kinerja pada koperasi syariah dengan lebih profesional. Dilaziz atau Digital Aziz, aplikasi digital untuk lembaga amil zakat, infak, dan sedekah untuk mempermudah dalam mengelola penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan transparansi dana umat. Semua aplikasi ini berjalan dalam satu ekosistem digital yang utuh dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan koperasi syariah. Hadirnya Sintek ERP menjadi awal bagi koperasi syariah untuk tumbuh lebih kuat, lebih modern, dan lebih dipercaya oleh seluruh anggotanya. Sintek ERP, Technology Solution for Islamic Microfinance. Kepada yang kami hormati Ibu Mursyida Rambi dan Bapak Khair Kusnandar, untuk kami persilakan duduk kembali di kursi yang ada di bawah. Pak Saad masih pinarak di atas. Iya. Ini acara yang kita tunggu-tunggu bersama karena kita terpisah oleh jarak dan waktu antara Silatnas dan Munas. Penyampaian hasil Munas kelima Perhimpunan BMT Indonesia oleh Wali Amanah yang diwakili oleh Bapak Saad Soeharto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta Silatnas yang saya hormati, alhamdulillah tadi malam seluruh delegasi peserta Munas telah melakukan
musyawarah nasional yang dihadiri secara lengkap oleh beberapa unsur. Pertama, unsur para pendiri. Kedua, unsur dari MPP. Ketiga, unsur dari MPW. Keempat, unsur dari MPD. Dan kelima, unsur dari person yang telah pernah di MPP. Maka alhamdulillah hasil musyawarah, kemudian musyawarah ini kemarin salah satu dari musyawarah adalah pertama, sebenarnya sebelum musyawarah terjadi pada malam sebelumnya, yakni hari Rabu malam Kamis, telah terjadi laporan pertanggungjawaban dari MPP kepada wali amanah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ADART kita ini MPP bertanggung jawab kepada wali amanah. Dan oleh karena itu maka MPP telah melaksanakan pertanggungjawabannya dalam buku laporan pertanggungjawaban MPP tahun 2020 tahun 2025. Ada sesuatu yang membuat harus disenyumi? Tapi saya minta tepuk tangan untuk MPP karena ini luar biasa. Karena baru kali ini MPP membuat buku pertanggungjawaban. Ini berarti melampaui MPP sebelumnya, termasuk MPP pada waktu dipimpin oleh Saat Soeharto, gitu ya. Alhamdulillah, syukurillah, memang beberapa pencapaian telah dilakukan oleh MPP tahun ini, MPP periode ini. Beberapa hal telah diapresiasi oleh Majelis Wali Amanah karena MPP telah menunjukkan beberapa kebaruan dan beberapa perbaikan-perbaikan yang dimungkinkan, dan infrastruktur dari 8 infrastruktur, kalau di sini kan baru 7 ya, masih ada satu lagi yang terlupakan di sini, yakni Koperasi Nasional. Jadi harusnya ada tambah satu lagi nih, kemarin ada yang kurang. Ini telah berjalan dengan cukup baik. Bahkan ada beberapa kebaruan-kebaruan. Juga kepada seluruh lembaga-lembaga yang ada telah dinilai cukup baik, bertindak, bekerja dengan baik. Khusus memang ada beberapa catatan. Yang pertama berkaitan dengan PBMT akreditasi, ini yang paling banyak catatan, di mana PBMT akreditasi diminta, dan juga tadi saya kira kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Adi Warman Karim berkaitan dengan hal ini, PBMT akreditasi diminta perannya untuk sangat-sangat lebih pada periode yang akan datang. Oleh karena itu di Munas dan Silatnas ini kami meminta kepada seluruh anggota untuk terlibat ikut serta di dalam PBMT akreditasi. Kita berharap nanti PBMT akreditasi bukan hanya kewajiban 5 tahunan atau 3 tahunan, akan tetapi kita berharap akan menjadi kewajiban tahunan. Oleh karena itu siap-siap nih BMT untuk memberikan kepada kita laporan-laporan, tapi bukan hanya itu, mudah-mudahan pada Silatnas yang akan datang, kita akan memberi apresiasi kepada BMT berupa BMT Award, sehingga ini bisa dipajang di kantor-kantor BMT, di mana BMT telah mencapai pencapaian tertentu. Award saja, tidak perlu hadiahnya.
Kalau pakai hadiahnya, ya nanti kita cari sponsornya. Kemudian berikutnya, pada kemarin kita telah menjaring wali amanah pada periode tahun 2025-2030, di mana pada acara kemarin terpilih 9 orang yang menjadi perwakilan dari calon wali amanah, yakni Bapak Eri Sudewo, Saad Soeharto Amjad, Muhammad Ridwan, Mursida Rambe, Ida Widiasuti, Rahmat Riyadi, Supadin, Sismanto, Bambang Edi Asmara. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana telah ditentukan pula oleh ADART, ke-9 calon wali amanah ini kemudian berapat, bermusyawarah. Dan kemudian menghasilkan 5 orang menjadi wali amanah. 5 orang tersebut adalah 1 Bapak Eri Sudewo, 2 Saad Soeharto Amjad, 3 Muhammad Ridwan, 4 Sismanto, 5 Bambang Edi Asmara, dan kemudian ke-5 orang tersebut memilih ketua wali amanah secara mufakat, yakni Bapak Eri Sudewo. Kemudian berlima telah melakukan rapat pula yang kemudian dengan melihat beberapa hal. Yang pertama, BMT di anggota perhimpunan BMT secara internal sedang mengalami beberapa cobaan yang memang kemudian mengharuskan kita melakukan konsolidasi internal lebih rapat. Kemudian di sisi yang lain, secara eksternal ada 2 faktor pemicu. Pertama, situasi global yang sedang tidak menentu. Yang ini menentukan agar pengurus MPP yang akan datang, pertama harus solid, yang telah terbukti solid maksud kami, sehingga mampu mengatasi perkembangan dengan cepat, mampu merespon kondisi dengan cepat. Faktor global, ketidakpastian global itu harus diantisipasi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, justru kalau tadi ya katakanlah kita ada gloomy itu ada hal mendung menggantung gitu. Tapi di sisi yang lain ada good crisis gitu. Good crisisnya ini semua sambutan Pak Ferry kemarin itu menunjukkan bahwa intensi pemerintah yang baru terhadap koperasi itu mungkin lebih daripada yang diduga oleh gerakan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini pun juga memerlukan penanganan yang oleh pribadi-pribadi yang telah memiliki pengalaman cukup tentang hal itu. Oleh karena itu, kemudian MPP Wajes Wali Amanah yang berlima menetapkan kembali. Kalau di sini tidak ada pilihan ya, pilihan itu di Wali Amanah. Tapi untuk menjadi ketua perhimpunan BMT tidak ada pilihan dan tidak boleh menolak. Telah dipilih, telah ditunjuk Ibu Mursida Lambe untuk memimpin perhimpunan BMT kembali di tahun periode 2025-2030. Akan tetapi dengan beberapa hal. Yang pertama adalah diminta pengurus MPP yang akan datang untuk melengkapi diri dengan perkaderan. Sehingga mungkin tadi tidak se-slim tahun yang lalu, yang tahun kemarin itu tidak hanya ada 1 wakil, tahun ini mungkin maksudnya hanya bendahara yang punya wakil, tapi mungkin tahun yang akan datang, tahun periode ini akan banyak wakilnya, ketua ada wakilnya, bendahara ada wakilnya, sekretaris ada wakilnya, demikian dan seterusnya. Mungkin kalau ke lembaga tidak. Oleh karena itu,
siap-siap ini, siap-siap. MPW akan di MPP-kan. MPD akan di MPW-kan. MPD harus yang fresh, yang baru. Demikian agar roda organisasi makin segar, makin segar, makin segar. Kemudian ada beberapa ketetapan. Yang pertama, kita telah menetapkan AD ART yang baru. Telah ditetapkan menjadi ART yang mengikat kita. Kemudian yang berikutnya kita telah menetapkan pula dan bukunya telah beredar di tasnya Bapak Ibu Saudara peserta Munas dan Silatnas, haluan BMT tahun 2045. Ini karya besar dari MPP. Ini juga pencapaian tertentu ya. MPP tahun ini mampu membuat haluan BMT 2045 bagi kami, Majelis Wali Amanah, memberikan apresiasi yang tinggi. Dengan adanya penetapan ini, maka haluan BMT telah resmi menjadi haluan yang wajib diikuti oleh seluruh anggota perhimpunan BMT dan seluruh infrastrukturnya. Dengan demikian, maka kita telah memiliki guidance berkaitan dengan langkah-langkah ke depan. Kami berharap bulan November yang akan datang, saatnya BMT melakukan business plan. Mudah-mudahan yang belum mempunyai strategic planning, buatlah strategic planning. Berdasarkan dan diturunkan dari buku haluan BMT 2045 ini. Mudah-mudahan langkah ke depan Perhimpunan BMT Indonesia, seluruh jajaran BMT yang bergabung berhimpun di dalam Perhimpunan BMT Indonesia diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan, kekokohan oleh Allah, diberi kemantapan jiwa agar tetap tidak tergoda kepada hal-hal yang melanggar kepatuhan, baik kepatuhan syariat maupun kepatuhan regulasi. Mudah-mudahan dengan demikian langkah-langkah kita ke depan dimudahkan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Pak Saad masih berkenan di atas panggung, diikuti oleh wali amanah terpilih kepada Bapak Ridwan, Pak Sismanto, Pak Bambang Edi Asmara, dan Pak Eri sudah kondur. Ya. Wali amanah terpilih dan Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia terpilih. Kepada Ibu Mursyida Rambe berkenan untuk foto bersama ke atas panggung. Mohon maaf, saya agak lupa yang menyampaikan. Dengan demikian, maka yang setelah terpilih Bu Mursyida Rambe, pengurus MPP yang lama, demikian juga MPW dan MPD, itu bukan berarti demisioner, tapi caretaker sampai kemudian terbentuk pengurus MPP, MPD, MPW dan MPD yang baru. Oke, baik demikian. Selanjutnya foto bersama kepada dokumentasi, monggo silakan. Kepada Bapak-bapak wali amanah dan Ibu Mursyida Rambe berkenan berdiri. Iya. Oke, 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Sampun.
Terima kasih kepada Pak Susmanto, Pak Ridwan, Bu Murzidah Rambe, Pak Saad dan Pak Bambang. Kami persilakan untuk duduk di bawah kembali. Selanjutnya, syarat sehan kepada Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia terpilih, Ibu Murzidah Rambe, didampingi oleh Majelis Pengurus Pusat Karateker. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Sudah boleh kita mulai Pak Angga? Nggih. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia yang saya hormatin, teman-teman mau dibilang mantan, ini nanti bakal jadi pengurus MPP yang saya hormatin, MPW, MPD dan seluruh anggota Perhimpunan BMT Indonesia yang berbahagia. Tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat karunia dan kekuasaannya lah kita hari ini masih sama-sama berkomitmen, masih sama-sama stay di sini untuk memikirkan lembaga kita di masa yang akan datang. Dan itu harus kita landaskan bahwa bekerja di BMT, mengabdi di Perhimpunan BMT Indonesia adalah bagian penting dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan di muka bumi ini punya nilai. Sehingga kita tidak merasa lelah, tidak merasa capek, tidak merasa sedih ketika kita menjalankannya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan kita bersyukur tentu karena kita sehat bisa menyelenggarakan sampai malam hari ini dan besok akan kita tutup dan semoga satu sesi lagi di besok hari. Semoga tidak ada halangan sampai kita menutup acara Munas dan Silaknas 2025 ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya tadi menyampaikan di teman-teman MPP, saya belum landing. Saya belum landing. Masih ada turbulensi. Ya, karena saya tidak menyangka
Karena selama ini kami sampaikan kepada MPP kita perlu ada kaderisasi 5 tahunan. Sehingga orang ada kesempatan untuk menjadi ketua perhimpunan BMT Indonesia. Tetapi budaya kita di perhimpunan BMT Indonesia sangat berbeda dengan asosiasi-asosiasi yang lain. Karena di sini tidak ada yang perlu kita perebutkan. Sehingga ada lobby, ada bisik-bisik, ada saling sikut atau saling menunjukkan dia punya kelebihan daripada yang lain. Enggak ada. Enggak ada yang diperebutkan di perhimpunan BMT Indonesia ini. Enggak ada bagi amplop, karena amplopnya dipegang Pak Eko semuanya. Kan? Nah, karena budaya itu ada di perhimpunan BMT Indonesia, jadi kami ya nothing tulus saja menyelenggarakan, mempertanggungjawabkan gitu ya. Nah, ketika penetapan itu sama perasaan jiwa raga saya itu sama. Pada 5 tahun yang lalu ketika COVID di Geraha Perhimpunan BMT Indonesia. Tidak menyangka sama sekali begitu dibacakan oleh wali amanah dan langsung ditetapkan. Boleh menolak tidak? Saya bilang, boleh. Tapi kami juga boleh menolak yang menolak. Ya kalau sudah begitu ya sudah tidak bisa bicara apa-apa kecuali sami'na wa atokna. Hanya itu gitu. Sehingga saya bilang tadi ini belum landing nih Pak Widi. Ya kan? Kenapa Pak Widi disebut? Yang akan di MPP-kan. Gitu. Nah, jadi karena yang kita rebut di sini adalah bagaimana kita mengabdi di perhimpunan ini menjadi satu ladang amal soleh kita untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian daripada itu pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin banyak mendengar. Ya. Mumpung kita bertemu dari berbagai daerah, MPW, MPD dan seluruh anggota, maka kita berharap ini bisa memberikan kontribusi pemikirannya kepada kita MPP. Untuk agar nanti ini ada komitmen bersama untuk menjalankan perhimpunan BMT Indonesia di 5 tahun ke depan. Insya Allah kalau Allah izinkan kita masih bisa menghirup udara ini sampai 2030. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit akan datang. Bisa saja saya dipanggil, bisa saja Pak Faisal juga induan dipanggil. Gak tahu kita, ya kan? Tapi kalau berdasarkan cita-cita itu, amanah itu sampai 2030. Dan tentu tidak mudah lagi. Hari Ahad kemarin saya punya cucu, berarti saya sudah jadi opung. Ya kan? Artinya sudah tidak mudah lagi. Oleh karena itu maka besar harapan kita yang begini banyak teman-teman baik perempuan maupun laki-laki ini bisa terus kita mengkawal ini terjadi kaderisasi yang akan datang. Teman-teman mungkin mengingat yang selalu hadir di Silatnas, dari tahun ke tahun kami menyampaikan tentang potensi perhimpunan dan pentingnya kita untuk menjadi sebuah lembaga BMT yang sehat lagi kuat. Lupa? Ingatlah ya Pak Widi ya. Kalau mau ditampilkan gak apa-apa Mas. Kita ingin BMT yang sehat lagi kuat. Kalau dia sehat insya Allah kuat. Kuat kelihatannya bisa jadi tidak sehat. Tema kita di Silatnas tahun ini adalah bicara tata kelola. Di sambutan saya juga menyampaikan tentang betapa pentingnya kita sadar hari ini kita di mana dan mau kemana. Dengan cara kita harus eling. Karena persoalan ke depan BMT, Koperasi Syariah ini sangat banyak tantangan.
Tetapi yang jauh lebih berat tantangan itu adalah tantangan kepada menaklukkan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menaklukkan diri ego kita, insya Allah kita akan bisa menaklukkan dunia. Tapi kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita saja, artinya nafsu, artinya egois, artinya kita merasa bahwa yang punya BMT adalah saya dan itu kehendak saya, apa mau saya, berarti belum bisa menaklukkan dunia ini. Nah, oleh karena itu maka ayo teman-teman sama-sama kita menjaga BMT kita, karena ini akan berdampak kepada menjaga perhimpunan BMT Indonesia. Oleh karena itu maka pada malam hari ini kami berharap kepada semua teman-teman yang ingin memberikan masukan, kritikan, saran untuk BMT di masa yang akan datang lebih baik lagi. Ini mungkin pengantar dari kami. Ketika amanah itu diberikan kepada kami, tentu kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Pikiran, tenaga, waktu, biaya, bahkan ini sudah menjadi bagian-bagian yang sudah kita berikan kepada perhimpunan BMT Indonesia. Dengan harapan perhimpunan kita tetap bisa terus eksis, sustain, memiliki pertumbuhan, perkembangan yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya rasa itu pengantarnya dari kami. Kami plur kepada teman-teman. Ya, jadi Bapak Ibu, lagi-lagi saya sangat senang dengan Ronggo Warsito itu. Eling lan waspodo itu sangat penting. Itu kunci bagi kita pengelola BMT. Karena setiap hari ratusan juta bahkan ratusan miliar ada di kas kita. Kalau kita nggak benar-benar menjaga ini semua, memang menjadi persoalan besar. Oleh karena itu maka sekali lagi kami mohon dengan sangat, ayo kita bekerja sama menjaga ini semua, saling mengingatkan, watawasobil haq, watawasobil sober. Demikian, ada Bapak Ibu dari MPP yang mau menambahkan? Cukup ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan. Di penghujung mau istirahat, Bu Rambi kasih PR. Ya apa boleh buat, karena kami menginginkan teman-teman BMT-nya sehat, kuat, terus bisa memberikan kontribusi terbaik buat anggota ini. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Angga selaku MC dari kami. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aplaus syukur ya, bukan aplaus menit, aplaus syukur bahwa kita malam ini diizinkan untuk bersyarasehan dalam rangkaian silaturahmi nasional Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2025. Semoga sarasian malam ini diberikan kebermanfaatan dan juga keberkahan. Allahumma amin. Demikianlah acara kita malam hari ini. Karena kita sudah diberikan segala kemudahan, marilah kita syukuri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup majelis malam ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Mas Angga foto bersama dulu biar tidak pulang dulu. Oke, baiklah Bapak-bapak. Yuk kita foto bersama dulu yuk. Baik, kami mohon Ibu Rambe beserta jajaran bisa berdiri di bawah sini. Bapak-bapak yang belum keluar boleh kita foto bersama. Kita abadikan sarasehan dengan kaos kebanggaan kita ini. Iya. Saya lepas jaket ini. Yuk yang belakang boleh merapat. Iya, boleh merapat. Kamera boleh di atas panggung menempatkan diri. Oh, kok saya sama ibu-ibu. Sini aja saya.
sebisa mungkin merapat, Kamera siap ya, hitungan ketiga setiap posisi. Yang pertama kita posisi KTP dulu, posisi KTP, posisi resmi. 1, 2, 3. Berikutnya posisi semangat, tangan mengepal, semangat dulu. Tangan mengepal, 1, 2, 3. Berikutnya logo lambang perhimpunan. Lambang perhimpunan. 1, 2, 3. Boleh semuanya tangan di atas. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat istirahat. Sampai ketemu lagi kita di tahajud berjamaah. Terima kasih partisipasi yang luar biasa hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.